Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Selita dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Prodi Pendidikan Agama Islam, angkatan tahun 2019. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas psikologi agama. Jadi hari ini saya akan membahas tentang kematangan jiwa beragama. Dalam kematangan jiwa beragama ini ada 3 poin penting yang akan dibahas di dalamnya. Yang pertama adalah kriteria kematangan jiwa beragama yang berdasarkan Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-10 menurut Ibnu Qayyim dan menurut Al-Prod. Yang kedua, problem keimanan atau kadar keimanan seseorang yang dilihat dari yang ada 2 aspek di dalamnya, yaitu kualitas keimanan dan faktor penyebab keimanan seseorang. Yang terakhir, kita akan membahas tentang gangguan terhadap keimanan seseorang yang dipengaruhi dari 2 faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Oke, kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu adalah kriteria kematangan jiwa beragama. Yang dimaksud dalam kriteria kematangan jiwa beragama di sini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah. Kematangan beragama berdasarkan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-10 menjelaskan bahwa yang dikategorikan orang yang matang beragama itu adalah yang khusyuk dalam sholatnya, menjauhkan diri dari hal-hal yang tak berguna, menunaikan zakat, menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri yang sah, jauh dari perbuatan yang melampaui batas, memelihara amanah dan janji yang dipikulnya, memelihara sholatnya, merendahkan diri dan bertawadu, menghidupkan malam-malam dengan bersujud, selalu takut dan meminta ampunan agar jauh-jauh dari jahanam, serta membelanjakan hartanya secara tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Ya, berikutnya adalah kematangan jiwa beragama menurut Ibnu Saim. Menurut beliau ada 9 aspek, yaitu yang pertama terbinanya keimanannya, yaitu selalu menjaga faktualitas keimanan agar selalu bertambah kualitasnya. Faktualitas di sini maksudnya adalah naik turunnya keimanan. Jadi menjaga kenaik turunan iman seseorang agar selalu bertambah kualitasnya. Yang kedua adalah terbinanya ruhiyahnya atau rohaniyahnya, yaitu menanamkan pada dirinya kebesaran dan keagungan Allah serta segala yang dijanjikan di akhirat kelak. Yang ketiga adalah terbinanya pemikirannya, sehingga akalnya diarahkan untuk memikirkan ayat-ayat Allah dan bukan ke arah-arah yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang keempat adalah terbinanya perasaannya. Jadi segala sesuatu yang ia ungkapkan, perasaannya itu ditujukan kepada Allah. Yang kelima, terbinanya akhlaknya, di mana kepribadiannya dibangun di atas pandangan akhlak yang mulia. Yang keenam adalah terbina kemasyarakatannya, yaitu karena ia menyadari manusia sebagai makhluk sosial, jadi tentu hubungannya dengan masyarakat harus tetap terjaga dan terbina dengan baik. Yang ketujuh adalah terbina kemauannya. Maksudnya di sini adalah tidak mengumbar kemauannya ke arah yang merusak, tapi diarahkan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedelapan adalah terbina kesehatan badannya, karena memberikan hak-hak badan untuk ketaatan kepada Allah. Yang terakhir yaitu terbina nafsu seksualnya. Nah, di sini maksudnya adalah yaitu diarahkan ke perkawinan yang dihalalkan oleh Allah. Jadi bukan mengarahkan seksualnya ke arah yang tidak diridhoi Allah seperti pacaran dan zina dan sebagainya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang kematangan beragama menurut Al-Prod. Nah, kemampuan melakukan diferensi.
Maksudnya, sebagai individu dalam bersikap dan berperilaku terhadap agama secara objektif, kritis, reflektif, berpikir terbuka atau tidak dogmatis. Nah, berikutnya adalah berkarakter dinamis, artinya mampu mengontrol dan mengarahkan motif-motif dan aktivitasnya ke arah yang diridhoi oleh Allah. Intinya dia bisa mengaturnya dan mengontrol itu. Yang ketiga adalah konsistensi moral, yaitu keselarasan antara tingkah laku dan moral. Yang keempat, komprehensif, yaitu yang berarti luas, universal, dan toleran dalam arti mampu menerima perbedaan. Yang kelima, integral, yaitu mampu mengintegrasikan atau menyatukan agama dengan segala aspek lain dalam kehidupan. Jadi tidak hanya sekedar hanya di kehidupan agama, namun bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah heuristik, artinya individu akan menyadari keterbatasannya dalam agama. Membahas mengenai problem keimanan atau kadar keimanan seseorang. Nah, problem keimanan dapat dibatasi sebagai suatu kondisi yang menunjukkan bahwa yang beragama terlibat dalam kegoncangan dan gangguan psikologis yang dapat mengusik dan menggoyahkan keyakinannya mengenai kebenaran agama yang dipeluknya, sehingga memerlukan pelurusan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang problem keimanan atau kadar keimanan seseorang. Nah, yang dimaksud dalam problem di sini adalah ketika kita menjalani suatu agama, kemudian kita merasa ada kegoncangan dan gangguan psikologis yang dapat mengusik dan menggoyahkan keyakinan mengenai kebenaran agama yang kita peluk, sehingga hal itu memerlukan pelurusan dan pemecahan tertentu agar kembali ke keadaan yang menghadirkan ketenangan dan gairah hidup, serta dirinya merasa di jalan yang benar. Kemudian, kualifikasi keimanan. Menurut Wildan Baihaqi, menghadapi permasalahan pertama mengenai kadar kekokohan keimanan seseorang dalam agamanya, mengidentifikasikan 4 tingkat keimanan, yaitu yang pertama adalah keimanan verbalistik, yang mana keimanan ini berkembang di tingkat usia sejak anak-anak. Nah, keimanan tingkat ini terbatas pada pemahaman mengenai ucapan-ucapan serta kata-kata majis keagamaan. Prosesnya pun melalui prinsip stimulus-stimulus, ya, contohnya seperti seorang orang tua yang mengajari anaknya untuk mengucapkan bismillah sebelum makan atau mengucapkan doa sebelum tidur. Nah, jadi hanya sekedar pengucapan kata-kata magis keagamaan. Sebenarnya pesan keimanan seperti ini hanya sekedar diarahkan untuk memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan psikologis semata-mata, karena seorang anak yang berada dalam fase ini dianggap telah mampu mengekspresikan ucapan-ucapan keagamaan seperti itu sesuai dengan kondisi stimulusnya. Jadi anak-anak akan merasa telah memperoleh jaminan perlindungan dari orang tuanya atau dari orang lain yang dipandang menguasainya. Yang kedua adalah keimanan intelektualistik. Pada tingkat ini terikat oleh kelogisan, jadi dan alasan-alasan yang masuk akal dalam upaya menerima keyakinannya. Jadi pada tingkat ini sudah memasuki tentang tingkat keyakinan kita ini diorientasikan pada bukti-bukti adanya Tuhan, baik secara ontologi, kosmologi, teologi maupun secara pragmatik. Dan yang ketiga adalah keimanan demonstratif. Pada tingkat ini, keimanan lebih banyak diwujudkan dalam bentuk tingkah laku dan pengalaman agama secara demonstrativa daripada hanya dalam bentuk kata-kata. Jadi sudah dalam bentuk kita menjalankannya dan pengalaman-pengalaman kita dalam beragama. Dan yang terakhir adalah keimanan komprehensif integratif. Tingkat ini adalah keimanan yang paling tinggi karena
tingkat keimanan ketiga, tipe di atas, nampak perwujudannya itu dalam bentuk ekspresi partikel yang satu sama lainnya terpisah. Justru karena keterpisahan itu, maka ketiganya tidak dapat memberikan kepuasan kepada masing-masing, mengingat masing-masing mengandung kepincangan. Oke, kita masuk ke faktor-faktor penyebab problema keimanan. Menurut Kalis, ada 5 hal yang dapat mendongkel ketegaran keimanan seseorang, yaitu yang pertama, kontradiksi antara ilmu dan agama. Yang kedua, yaitu akibat mempelajari agama lain. Misalkan seseorang mempelajari agama lain, kemudian dia menjadi tidak yakin dengan agamanya sendiri. Yang ketiga, kesulitan tempat kebebasan beragama. Nah, seperti di negara-negara yang terjadi konflik, misalkan di Uighur, yang mana kebebasan beragama direnggut dari mereka karena tempatnya tadi. Yang keempat, masalah tujuan hidup. Nah, dengan tidak adanya tujuan hidup tentu akan menjadi masalah bagi kita. Jadi diusahakan teman-teman semua untuk memiliki yang namanya goal setting dan memiliki tujuan dan step by step bagaimana cara untuk mewujudkan impian tersebut. Dan yang terakhir, arti mati dan hidup sesudah mati. Jadi dengan kita tidak mengimani arti kata mati dan hidup sesudah mati, tentu akan menjadi problem keimanan bagi kita, karena kita akan merasa bahwa akan hidup selamanya dan tidak akan ada kehidupan setelah mati. Nah, itu akan menjadi problem bagi keimanan kita. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gangguan terhadap keimanan seseorang. Oke, ada dua faktor gangguan yang mempengaruhi keimanan, yaitu faktor intern. Apa itu faktor intern? Para ahli psikologi agama mengemukakan beberapa teori berdasarkan pendekatan masing-masing. Pada dasarnya, faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan antara lain faktor hereditas. Faktor hereditas adalah faktor faktor hereditas adalah sifat-sifat atau ciri yang diperoleh pada seorang anak atas dasar keturunan atau pewarisan dari generasi ke generasi melalui sel benih. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang berpendapat, masa sih jiwa keagamaan itu diwarisi dari faktor keturunan. Nah, jadi jiwa keagamaan itu memang bukan secara langsung sebagai faktor bawaan yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan lainnya yang mencakup kognitif, afektif, dan konatif. Tapi dalam penelitian terungkap bahwa makanan dan perasaan ibu berpengaruh terhadap kondisi janin yang dikandungnya. Oke, lanjut. Tingkat perkembangan usia dan kondisi yang hubungan antara perkembangan usia dengan perkembangan jiwa keagamaan memang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Bila konversi lebih dipengaruhi oleh sugesti, maka tentunya konversi lebih banyak terjadi pada anak-anak. Meningkat di usia tersebut, mereka lebih mudah memahami sugesti tersebut. Namun, kenyataannya hingga usia baya pun masih konversi agama itu terjadi kepada banyak orang. Oke. Selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian menurut pandangan psikologi terdiri dari dua unsur, yaitu unsur hereditas dan pengaruh lingkungan. Jadi menurut dari faktor intern ini, bahwasannya kepribadian itu tidak hanya dari faktor bawaan, tapi juga faktor lingkungan yang akan mempengaruhinya. Berikutnya adalah kondisi kejiwaan. Kondisi kejiwaan ini terkait dengan kepribadian sebagai faktor intern. Ada beberapa model pendekatan yang mengungkapkan hubungan ini.
Menurut pendekatan ini, pola kepribadian dipengaruhi oleh berbagai faktor dan bukan hanya oleh faktor-faktor tertentu saja. Pendekatan psikologi kepribadian menginformasikan bagaimana hubungan kepribadian dengan kondisi kejiwaan manusia. Hubungan ini selanjutnya mengungkapkan bahwa ada suatu kondisi kejiwaan yang cenderung bersifat permanen pada diri manusia yang terkadang bersifat menyimpang atau abnormal. Oke, berikutnya adalah faktor ekstern. Nah, faktor ekstern yang dinilai berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan dapat dilihat dari lingkungan di mana seseorang itu hidup. Umumnya lingkungan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan institusional, dan lingkungan masyarakat. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk lingkungan keluarga. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak dalam pandangan Islam sudah banyak disadari. Oleh karena itu, sebagai intervensi terhadap perkembangan jiwa keagamaan tersebut, kedua orang tua diberikan tanggung jawab. Ada semacam rangkaian ketentuan yang dianjurkan kepada orang tua, yaitu mengazankan ke telinga bayi yang baru lahir, mengakokah, memberi nama baik, dan sebagainya. Oke, mungkin mengakikah, memberi nama baik, dan sebagainya. Keluarga itu dinilai sebagai faktor yang paling dominan dalam melakukan dasar perkembangan jiwa keagamaan anak. Oke. Lingkungan institusional. Lingkungan institusional yang ikut mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan berupa institusi formal seperti sekolah ataupun yang non formal seperti berbagai perkumpulan dan organisasi. Jadi lingkungan institusional ini adalah lingkungan yang berupa organisasi atau perkumpulan dan bisa juga sekolah. Dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Nah, pergaulan di masyarakat umumnya kurang menekankan pada disiplin atau aturan yang harus dipahami secara ketat. Meskipun tampaknya longgar, namun kehidupan bermasyarakat dibatasi oleh berbagai norma dan nilai-nilai yang didukung warganya. Nah, karena itu, setiap warga berusaha untuk menyesuaikan sikap dan tingkah laku dengan nilai-nilai dan norma yang ada. Nah, dengan demikian, kehidupan bermasyarakat memiliki suatu tatanan yang terkondisi untuk dipatuhi bersama. Oke, mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterlambatan mungkin dalam